Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tidak lupa kepada Allah, selalu bersyukur atas kenikmatan, atas hidayah, atas rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat karunia rahmat yang paling besar adalah nikmat iman dan kesehatan. Semoga kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah di bulan Ramadan ini selalu mendapatkan rahmat hidayah sehingga kita mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita dalam hidup ini selalu berhubungan dengan Allah dan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah, yang kita coba untuk saat ini, sebagian dari kita hubungan dengan manusia yang didasarkan kepada agama kita. Hubungan adab kesopanan ya. Aslinya adab itu adalah sastra itu ya. Sastra itu mengandung satu pendidikan yang untuk melembutkan hati ya. Kesopanan ini juga berhubungan dengan hati. Kesopanan ini berhubungan dengan kita di hati kita masing-masing. Adab, sopan, santun. Nah, ini banyak sebetulnya yang hari ini sebagian saja. Kan ada adab terhadap orang tua, adab terhadap keluarga, ya, keluarga terhadap istri, terhadap anak, terhadap sahabat dan lain-lain. Pada hari ini kita mengambil salah satu dua saja dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di situ disebutkan kehidupan bermasyarakat, tapi yang kita ambil sebagian saja. Saudara-saudara, bapak, ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah menyatakan bahwa Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian dengan tetangga itu sampai ke area 40 rumah
yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Nah, berapa itu 40 rumah? Jauh ya, satu RT. Nah, dengan RT, dengan keluarga di masyarakat di RT, kita harus menjaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tetangga yang dekat itu mungkin lebih bermanfaat, lebih kita bisa kerja bersama dibanding keluarga yang jauh tinggalnya, jauh berpisah dengan pulau, mungkin jauh berpisah dengan negara itu ya. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga. Nah, jadi di dalam kita hubungan dengan tetangga, kita harus bersikap baik. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Abu Dawud Ahmad bin Hanbal menyatakan, Mana Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala yusini Jibril bil jari hatta zamantu anahu sayuwarlisuh. Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril selalu berpesan padaku supaya bersikap baik kepada tetangga, sehingga saya menyangka kemungkinan akan diberi hak waris. Saking baiknya dengan tetangga, seolah-olah seperti itu. Artinya, nah, dengan diri kita dengan tetangga itu harus bersikap baik. Yang kedua, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga. Memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hanbal, Malik dan Ad-Darimi di dalam hadisnya saya baca artinya, ini panjang sekali. Diriwayatkan dari Abu Sulaih Al-Quzaisi radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara hanya perkara yang baik atau diam. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yaqul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yu'rin jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yu'rin dhaifah.
Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara hanya perkara yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Begitu juga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya. Nah, ini adab bagi kita kaum muslim, kaum mukmin yang baik demikian. Kenapa selalu Allah dan hari kiamat? Nah, karena di hari kiamat itu akan dipertanggungjawabkan semua tingkah laku, semua amal saleh kita, kelakuan yang baik akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Bermurah hatilah kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya. Ibu, bapak-bapak yang saudara yang berbahagia, di dalam hadis dinyatakan Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah keluar 3 orang untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba turun hujan yang lebat sehingga mereka terpaksa berlindung ke dalam gua di bawah gunung. Tiba-tiba jatuh dari atas gunung batu besar tepat di mulut pintu gua sehingga tertutup dan mereka tidak dapat keluar. Maka berkatalah seorang di antara mereka kepada lainnya, mohonlah kepada Allah dengan sebaik-baik amal yang pernah kalian berbuat. Maka yang ketiga berdoa, ya Allah, Engkau telah mengetahui bahwa dahulu aku mengubah buruh dengan segantang gandum. Kemudian ketika aku berikan kepadanya, ia menolak. Maka aku tanam kembali gandum segantang itu sehingga mengembang biak dan banyak hasilnya, dan dapat untuk memberi sapi dan budak yang mengembalakannya. Kemudian setelah beberapa lama ia datang dan berkata, hei hamba Allah, serahkan kepadaku hakku. Lalu aku berkata padanya, sapi serta penggembalanya itu semua milikmu. Ia berkata, Anda jangan mengejekku. Aku jawab, aku tidak sedang mengejek kamu, tetapi semuanya itu benar-benar milikmu. Ya Allah, jika aku berbuat itu untuk mencapai ridho-Mu, maka bukakanlah jalan untuk kami. Maka terbukalah jalan untuk mereka dan dapat keluar dari gua itu. Nah, kemudian yang berikutnya, sikap kita dengan tetangga kita, menjenguk bila tetangga sakit. Di dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hanbal menyatakan, "Man Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi nala muslimi sittun qila mahunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tamsahaka famsahlah wa idza atasa fahamidallaha fasamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatabihu." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim lainnya adalah 6 perkara.
Nabi ditanya apakah keenam perkara tersebut wahai Rasulullah. Nabi menjawab, jika engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya, dan jika ia memanggilmu maka jawablah. Jika ia meminta nasihat padamu, berilah ia nasihat. Jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Jika sakit maka jenguklah, dan jika mati maka antarkanlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada kewajiban hak berikutnya adalah mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman seorang sebelum ia mengasihi saudaranya, atau baginda bersabda sebelum dia mengasihi tetangganya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dari kelima hadis itu sungguh padat sekali ya adab kita terhadap sesama saudara, atau barangkali kalau tetangga itu beberapa ada mungkin samping kita, ya saudara kita, mungkin adik, kakak, sudah jadi saudara, jadi tetangga. Nah, coba berapa itu jadi hak adabnya terhadap kita, apalagi terhadap sebelah dan sebelahnya. Kalau tadi dinyatakan 40 rumah, nah itu kita sering-sering lupa yang kita anggap tetangga itu yang dekat-dekat saja gitu ya. Buku bapak yang berbahagia, kemuliaan, memuliakan tetangga itu sangat bagus sekali. Nah, bermurah hati menyediakan barang, seperti hadis diceritakan tadi. Dulu ada seorang buruh dikasih gaji tidak diterima, dititipkan. Nah, siapa yang dititipi? Yang dititipi kalau sekarang juragan ya. Nah, dia kerjakan dengan juragan, dengan apa ya? Kalau saya kerja dengan orang, gaji mau dikasih belum mau titipkan, ada lah sekarang mau bosnya dititipi gaji yang sedikit itu. Nah, ini kebaikan kemuliaannya, memuliakan. Jadi barang itu ditampung, barang itu dipelihara, dikembangkan sehingga jadi banyak, sampai beranak dari ternak itu, termasuk yang memelihara juga dari harta itu. Jadi akhlak, budi pekerti, ya adab terhadap kita sesama tangga, mungkin juga terhadap kita sebagai muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kehidupan itu tidak bisa kita berpisah dengan kehidupan sesama kita hidup. Artinya yang paling dekat ya keluarga. Nah, nanti ada yang bahas sendiri tentang ada keluarga, mungkin suami istri dan sebagainya. Kita berfokus kepada tetangga dan sesama kita seorang muslim, yakni kalau kita hidup nggak mungkin terpencil ya sendiri. Mas Didi rumahnya ada tetangganya? Tetangga Pak.
ada ya. Banyak tetangga. Banyak tetangga. Kalau kita hidup sendiri di tengah hutan kira-kira ya nggak mungkin ya. Nah, karena kita pasti hidup orang sosial, kita pasti mencari teman ya, paling tidak mencari teman. Nah, ini satu hal berbuat baik kepada tetangga itu baik sekali. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari dil junub. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Pertama, ibu bapak jelas ya, yang melahirkan, yang memelihara, yang membesarkan, yang mendidik. Wah, universitas yang paling tinggi itu dikeluarkan. Nah, universitas sekolah itu sebagian saja gitu ya. Ya, kenapa? Karena universitas itu gurunya hebat ya. Dari mengandung, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Di sana dididik tentang adab, dididik sopan santun, dididik matematika. Ya. Coba kalau ibu mendidik anaknya, sini ambil kartu satu, satu lagi, berapa itu? 2. Awalnya pendidikan itu di rumah tangga, bukan guru, bukan dosen gitu ya. Seorang ibu juga demikian juga. Gitu. Nah, ini yang Mas Jadi sudah bilang belum? Sudah. Oh ya, nah, Mas Jadi udah aja ini bilang. Jadi para ibu itu memang yang hebat gitu. Karena calon jadi dosen itu, jadi guru selamanya. Jadi memang harus pilih ya, jadi calon ibu itu, karena calon mendidik anaknya yang paling dihormati itu ibu bapak dulu. Itu coba diajari apa? Semua diajarkan oleh orang tua di luar. Maka berbuat baiklah. Suruh berbuat baik. Dalam surat di Isra itu kan mengatakan saja tidak boleh. Apalagi memaki dan sebagainya. Wah, banyak sekali kalau ini dibahas nanti bisa kemana-mana. Ya. Karib kerabat. Yang kedua, karib kerabat, siapa saja itu saudara. Ya mungkin kakak, adik, atau paman, atau pakde, julak, acil. Nah, karib kerabatnya. Baru kepada anak-anak yatim. Anak yatim disantuni. Orang-orang miskin. Nah, ini yang terakhir nih, yang tetangga yang dekat. Yang dekat itu ya mungkin berhadapan rumah, mungkin bersampingan rumah, ya mungkin itu. Kalau kita tiap hari bagi yang dekat, kemudian 40 rumah dikasih semua, nggak mungkin ya. Nah, kata Nabi, ya, yang paling dekat pintunya. Nah, yang paling dekat pintunya di mana? Ya depannya atau mungkin sampingnya. Dan tetangga yang jauh, ya tetangga yang jauh, ya kita berbuat baik. Contohnya kita dulu punya tetangga dekat, kemudian jauh, tapi tetap baik-baik saja, gitu ya. Nah, ini satu pengajaran bagi kita. Allah mendidik kepada manusia beradab itu seperti itu. Sabda Rasulullah, mazala Jibrila yusini bil jari hatta tanatuhu anahu sayyuwarisuhu. Jibril masih terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril memerintahkan agar tetangga itu ikut mewarisi. Nah, ini jadi seolah-olah begitu itu, sampai Rasulullah dibimbing oleh Jibril dengan tetangga itu supaya berbuat baik. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, kalau ada apa-apa kita bertetangga,
kita sakit, yang tahu tetangga dulu, nggak mungkin saudaranya di jauh sana, apalagi perantau ya, perantau itu saudaranya di jauh-jauh sana sakit hanya kabar saja, tapi yang menolong, berbuat baik kepada kita adalah tetangga, sehingga kebaikannya seperti itu. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yu'rim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah ia menghormati tetangganya. Ya, bagaimana cara menghormati? Gimana itu kira-kira cara menghormati tetangga? Ya, artinya karena itu adab itu, kesopan santunan, tata cara untuk yang demikian, maka untuk berbuat baik, saling menghormati itu ya paling tidak kalau kita mau bepergian, ini mau mudik, itu boleh mudik enggak? Boleh ya? Boleh kan mudik? Ini mudiknya di luar jalan aja, nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh ya. Mudiknya di Tenggarong ya, lewat lautnya, sungai kamu laut kan? Nggak ada orang Samarinda bilang sungai itu, mau kemana? Mau ke laut. Mau kemana? Mau ke darat. Jadi kalau ke sungai, ke laut, kalau mau ke ini ke darat ini lewat darat. Nah, jadi berpamitanlah dengan tetangga, berbuat baik, menghormati ya. Paling tidak nanti tetangga kalau ada apa-apa juga ikut membantu kita. Kalau kita mudik semua berapa itu? Lampu nggak dinyalakan, nggak ada yang jaga, nggak punya satpam, nggak punya ongkir. Nah, kalau dengan tetangga baik-baik, tolong ya, paling tidak tinggal kunci, nyalakan lampu, kan gitu ya. Nah, saling menghormati itu, nanti tangannya juga demikian. Itu salah satu contoh aja, contoh yang banyak masih ada itu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kemudian dengan tetangga itu tidak menyakiti baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan perkataan seperti tetangga, apalagi sekarang banyak rumah yang nggak ada jaraknya, itu jaraknya hanya pagar aja itu ya, hanya pagar aja. Nah, dengan tetangga tidak baik, menyakiti, perkataan yang kurang sopan, yang kurang baik, menyinggung perasaan. Nah, atau dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu apa? Ya, perbuatan dengan tetangga, masa punya sampah nggak mau, rumahnya bau, sampahnya dikasihkan pagar tetangganya. Jadi kan perbuatan yang tidak menyenangkan, yang perbuatan yang menyakiti gitu ya, akhirnya dengan tetangga tidak rukun. Nah, ini satu hal yang kita dengan tetangga itu jangan saling menyakiti, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Rasulullah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Faqila lahu, "Man huwa ya Rasulullah?" Faqala, "Alladzi la ya'manu jaruhu wala iqah." Demi Allah tidaklah beriman. Dua kali diulang oleh Rasulullah, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan kepada beliau, "Siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya." Nanti apa gangguan itu ya? Ya gangguan ya banyak itu. Kalau dengan suara, sekarang sudah masing-masing punya radio, punya TV. Nah, kalau dulu kan zaman dulu ya
zaman saya kecil itu mau nonton, mau dengarkan radio aja susah 100 meter datang ke tetangga. Sekarang masing-masing bisa mengganggu. Kenapa? Dengan di loudspeaker, padahal mau didengarkan sendiri aja, tetangganya bisa terganggu. Apalagi sering-sering tetangga sakit kita nggak tahu itu ya, membunyikan dengan suara yang nyaring itu aja sebetulnya karena dalam keadaan sakit merasa terganggunya banyak sekali itu. Nah ini menjaga jangan sampai mengganggu kepada tetangga-tetangga. Jadi hadis ini muttafaq alaih, Bukhari nomor 6016. 2. Berbuat baik kepada tetangga. Di surat An-Nisa tadi yang kita baca, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh berbuat baiklah. Sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya. Apa itu berbuat baik? Banyak. Menolong apa? Nah, banyak yang ditolong itu. Kita semua kerepotan, ditolong oleh tetangganya. Membantu, apa dibantu? Apalagi zaman waktu ini ya, COVID-19. Bantu apa? Nah, banyak sekarang tenaga-tenaga dirumahkan dari perusahaan yang kemudian kekurangan. Nah, membantu apa? Ya, yang namanya membantu ya sekedarnya, semampunya, bukan sekedarnya ya, semampunya. Nah, kalau bisa ya buka puasa kasihlah minum atau kue gitu ya. Menjenguk bila sakit. Nah, sakit dijenguk. Tapi sekarang ini kan ada nih. Orang jenguk orang sakit di rumah sakit gimana itu? Ya situasinya tidak memungkinkan ya. Situasinya tidak memungkinkan. Ya, kemarin ada teman saya sakit, saya mau nengok, nggak boleh itu. Nah, kenapa? Ya kewajiban orang muslim yang buat niatnya sudah begitu ya. Ikut tidak menyakiti, ikut menenangkan, tidak menyakiti, menjaga perasaan. Nah, menjaga perasaan dengan tetangga, memaafkan dengan tetangga. Ya, bergaul hari-hari itu kemungkinan salah kecil-kecil itu. Sebagai seorang mukmin harus mampu untuk memaafkan. Yang ketiga, menghormatinya dengan bersikap dan berbuat baik padanya. Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jarahu li jaratiha walau firsah. Hai para wanita muslimah, janganlah seorang wanita meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa daging kuku kambing. Nah, pernah makan Bapak Ibu? Kikil. Pernah makan kikil? Ada orang jual soto kikil. Enak juga ya. Jangan disepelekan tuh. Sekarang malah jadi dicari itu gulai kikil, gulai kaki kambing. Ya, jangan diremehkan, itu senang juga dikasih seperti itu. Jadi jangan kok disebut wanita ya, kira-kira laki-laki itu apa ya? Maaf ya, maaf ini. Sering-sering cara TV ini dikasih nggak terima malah ngomel. Oh sikil, sabda beliau kepada Aisyah ketika ia bertanya, aku punya 2 tetangga, kepada yang mana yang aku berikan hadiah? Jawab beliau, kepada yang pintunya lebih dekat denganmu. Ya, karena nggak banyak kan kita punya, kalau banyak ya bisa merata gitu. Kalau nggak banyak yang paling dekat dengan pintu kita, berarti kan tiap hari bisa bertemu terus itu. Yang keempat, memuliakan dan menghargainya
tidak melarangnya menempatkan kayu pada dindingnya, tidak menjual atau menyewakan lahan yang bersambung dengan lahannya. Teliti sekali, jangan Rasulullah nitip barang di dalamannya aja monggo kan itu ya, nitip sini begitu. Kalau mau jual rumahnya, jual tanahnya, tawarkan dulu dengan tetangga, jangan dengan orang yang lain dulu. Apa ada sekarang? Oh ada, paling-paling itu tidak mampu beli, ya biar nggak mampu ditawari dulu. Nah, siapa tahu kalau sudah tetangga tahu, baru ditawarkan kepada orang lain. Jangan malah orang lain tahu di sampingnya nggak ngerti. Itu kan satu hubungan yang sudah ada gap di hati sedikit paling tidak. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki tangga dalam satu dinding, kan ada pembatas ya sekarang itu. Rumah saya itu ada dinding itu dengan tetangga sebelah, ada pagar ya, ada pembatas atau dinding bersama. Nah dinding bersama itu sekarang rumah-rumah apalagi rumah kopel ya, rumah kopel itu rumah apa itu? Rumah berpintuan tuh, saling ya dindingnya jadi satu, itu milik berdua. Dalam tidak menyusahkan sehingga menawarkan kepadanya. Nah ini kalau itu terjadi yang demikian, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia. Nah oleh karena itu kita berbuat baik kepada tetangga. Apa ukurannya kira-kira? Ini yang di ruangan ini ada Mas Mama, ada Mas Dedi. Nah, kira-kira dengan kita berbuat baik dengan tetangga, bagaimana cara mengukur bahwa kita ini baik gitu? Bahwa kita ini dinilai baik oleh tetangga itu kira-kira apa? Ya biasanya tetangga bisa menilai ya, oh kalau tetangga bilang waduh tetangga saya itu baik, berarti baik. Kalau bilang tetangga waduh ganggu terus itu nggak baik perbuatannya, ganggu dengan saya, nah berarti buruk itu. Artinya kita bisa menilai kalau tetangga menilai kita itu baik atau buruk. Jangan kita yang menilai sendiri, aku sudah berbuat baik, sebenarnya nggak baik itu. Nah, jadi apa ya begitu. Tapi kita jangan kemudian ya kita dengan tetangga berlaku apa ya, jangan dengan tetangga itu berlaku buruk gitu. Kita harus namanya bertetangga dengan orang banyak kan perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah adab dan hak-hak sesama muslim. Kita sesama muslim, sama-sama, bukan hanya Muhammadiyah ya, karena orang Muhammadiyah ini rumahnya sering-sering jauh-jauh gitu. Tapi sama muslim yang ada termasuk di tetangga kita. Hak dan adab telah diwajibkan Allah Ta'ala kepada setiap muslim untuk dilaksanakan terhadap saudara sesama muslim. Ini adalah merupakan ibadah kepada Allah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama kita terhadap seorang muslim, wa idza khuyittum bi tahiyatin fa khayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Jadi sama muslim itu kalau kita dikasih baik, dikasih penghormatan, dihormati. Kalau perlu lebih baik. Nah, lebih baik itu berarti ihsan itu. Misalnya
Mas ini, Assalamualaikum. Apa jawab ini? Kalau yang sama penghormatannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau yang lebih baik? Kalau yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan lebih baik gitu ya. Nah, jangan impas saja. Kita berbuat yang lebih baik kepada sesama muslim. Jadi kalau dikasih Rp1, kalau nanggung masih lebih lagi. Misalnya seperti itu. Bahkan sampai kalau sesama muslim ada hutang belum mampu untuk membayarnya saja, ya nanti kalau nggak mampu diberikan, nggak usah bayar. Kan lebih penghormatan pada sesama muslim ya. Rasulullah bersabda, yusallimur raqibu ala masyi wal masyi ala qaid wal qalilu ala kasir. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Yang sedikit kepada memberi salam kepada yang banyak. Nah, jadi kalau ceramah sendiri yang banyak kan salam. Kalau kita naik kendaraan, ada yang jalan kaki mau ke masjid, kita yang beri salam. Nah, sering-sering terbalik ini. Kenapa? Yang jalan kaki beri salam yang begitu. Kenapa yang naik kendaraan nggak mau beri salam? Mungkin nggak lihat, tapi mungkin juga ada kesombongan gitu ya. Nggak mau beri salam duluan, merasa gengsi, merasa apa ya? Merasa lebih tinggi derajatnya. Tidak boleh itu sama muslim saudara itu. Nah, yang tidak dikenal, yang dikenal ya beri aja salam kalau tahu dia adalah seorang muslim. Kalau mau jumatan kan jelas tahu ya. Kalau mau berangkat di jumatan itu yang jalan kaki mesti muslim kan. Kalau mau ke masjid itu ya kita naik kendaraan salam. Artinya sopan santun di jalan pun ada sebetulnya kita itu. Bukan seenaknya sendiri ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia ya. Sabda Rasulullah yang lain, mamin musliman ya taqiyani fayatasafakhanillahu firalahuma qabla an yatafarraqqa. Tidaklah seorang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan. Nah, kayak apa itu? Sekarang nggak berjabat tangan? Bagaimana itu? Nah, melainkan Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Coba mengampuni kesalahan, mengampuni dosanya. Bagaimana dalam situasi yang begini? Kalau ketemu dengan teman merasa sehat, ya bagaimana itu? Ini mengamalkan dari sabda Rasulullah yang itu adalah baik. Jadi ada sedikit-sedikit salah yang dengan temannya itu ya kita bisa clear lagi gitu ya, bisa hubungan yang lebih baik lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang berbahagia, Rasulullah bersabda yang artinya apabila seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan segala puji bagi Allah. Artinya apa? Alhamdulillah. Hendaknya saudaranya mengucapkan semoga Allah merahmatinya. Ya kamu Allah. Balik lagi kita doakan yahdi Allah. Jadi saling mendoakan kepada sesama muslim. Bagus sekali ya. Tidak usah lihat itu orang jangan hanya orang Muhammadiyah aja yang didoain ya. Sesama muslim siapa saja yang dia muslim ya kita bisa begitu. Saya ulang lagi, bila ia sakit
dan memohon kesembuhan baginya. Ya, jadi seorang muslim terhadap muslim lainnya yaitu ada 5, yang tadi membalas salam, menjenguk yang sakit, ya, mengantarkan jenazah, kemudian memenuhi undangan, dan ya mendoakan waktu bersin itu. Ya. Ini sesama muslim. Nah, kalau dengar ada, nah, tapi kalau jauh ya kita mendoakan saja. Kalau jenazah ya, nah kalau dekat kita memungkinkan antar jenazahnya sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Gitu. Nah itu kewajiban kita terhadap sesama muslim. Jadi jangan sampai nggak ada, malah nggak ada yang menyolatkan. Nah, lebih gawat lagi. Orang sakit aja dijenguk, apalagi nanti sudah meninggal, mengantarkan jenazahnya, ya, kemudian memenuhi undangan. Masa ini undang tuh untuk pengajiannya diundang ya. Iya, ya, harusnya yang diundang hadir itu ya. Hadirnya di mana? Di rumah masing-masing, di hadapan alat komunikasinya masing-masing, gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sabda Rasulullah yang lain, jenguklah yang sakit, berilah makanan kepada yang lapar, dan bebaskanlah dari tawanan. Beri makanan. Sekarang waktunya ini saling memberi, ya, kasih apa? Kasih, ya, tidak harus berujung makanan sih. Sekarang udah bisa dikasih beras, ya, kasih duit, apalagi enggak kasih mie, ya. Dan sebagainya yang kekurangan. Jadi kasih makanan supaya senang gitu. Nah, ibu yang berbahagia, bapak-bapak, nah kalau orang sakit kan suka yang doanya itu, ya Allah, ya Rabb, sekalian manusia, sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, dan tidak meninggalkan penyakit lagi. Nah sekarang kalau ada teman yang kena ini corona, ya, nah, doakan tuh. Kalau kita nggak bisa jenguk, ya doakan dari rumah. Kalau dia punya alat komunikasi, di isolasi itu bawa HP enggak kan? Boleh ya? Boleh kan? Boleh kan? Nah kan bisa tahu nomornya lewat itu, didoakan dari sana. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, nah, kemudian menasehati dengan satu nasihat bila ia minta nasihat. Kata Rasulullah, idzastansaha ahadukum akhahu fayansuhlah. Jika seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka adalah ia menasehatinya. Jadi kalau temannya minta nasihat, minta apa sekarang ya? Advice kan? Beri ya. Jadi jangan sekek dengan pemikiran ini, ya. Jangan sekek dengan pemikiran. Beri nasihat temannya. Mungkin nasihat itu akan berguna bagi dia pada saat kalut, pada saat situasinya tidak memungkinkan, pada saat itu dirinya lagi resah, lagi apa. Nah, nasihat diingatkan itu perlu supaya dia kembali kepada kepikiran yang benar. Agama itu nasihat. Ditanyakan kepada Nabi, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan segenap kaum muslimin. Nah, agama Islam yang kita peluk, yang kita cintai, yang kita, ya apa itu ya, sudah lebih dari cinta kan? Ada nggak lebih dari cinta? Mencintai agama kita. Jadi agama ini nasihat. Kalau kita belajar agama kemudian saling mengingatkan, sudahlah kaum muslimin saling menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati,
kita semuanya. Agama nasihat bagi pemimpin lah. Kalau pemimpin memeluk agama dengan baik, dinasihati, diingatkan, selalu begitu. Jadi lurus terus gitu ya. Nah lurus terus. Nah, untuk Rasulnya, Rasul membimbing kita. Rasulnya membimbing kita dari Allah. Nah ilmunya dari Allah lewat Rasul kepada kita. Nasihat agama yang kita peluk ini. Agama apa yang paling benar? Ya agama kita. Nasihat. Artinya ini dikatakan oleh Nabi itu agama itu nasihat, yang dia maksud adalah agama Islam. Ya bukan agama yang dulu telah hilang, yang telah sudah dihapus gitu ya. Yang terakhir adalah Islam, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak-bapak yang berbahagia, yang kemudian berikutnya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, membenci saudaranya sebagaimana membenci dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa ya'rahu lahu ma ya'rahu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan bagi saudaranya sebagaimana ia membenci pada dirinya sendiri. Hadis Bukhari. Jadi mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri itu kira-kira gimana? Kita gimana mencintai diri sendiri? Ini kan mencintai diri sendiri ya. Diri kita kan kita cintai. Kalau sakit sedikit saja, bagaimana cara mau mengobati supaya cepat sembuh itu ya. Ya. Jadi pertama untuk dirinya sendiri, baru kemudian pada orang lain. Tapi kalau dengan Rasul jangan, itu ya cinta Rasulullah itu dicintai untuk utama baru dirinya. Tapi kalau ini dengan saudaranya, kita mencintai seperti dirinya sendiri. Kalau dirasa dicubit sakit, jangan cubit. Kalau dikata-katai itu sakit hati, jangan mengata-ngatai. Kan gitu, dirinya sendiri itu dididik seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berbaik-baik dengan teman itu ya cintalah dengan kita sendiri itu. Bagaimana memelihara diri kita, ya begitu pula memelihara persaudaraan dengan sesama muslim. Ya kira-kira gimana? Kalau sakit sulit tidur, demam, kira-kira orang teman kita yang sakit gitu enggak? Gitu ya, makanya kita harus sama untuk melakukan. Nah kita ini dengan sesama muslim seperti bangunan ya. Bangunan itu apa? Bangunan itu terdiri dari banyak bahan, dari semen, dari pasir, dari bata, dari macam-macam, bersatu itu. Ya seperti itu. Sesungguhnya bersaudara itu harusnya bersatu seperti itu. Yang berikutnya, menolong dan tidak membiarkannya dalam tatanan ia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mentelantarkannya, tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh mengkhianati. Nah ini, jadi sama muslim itu seperti tubuh itulah. Nah, jadi kita seperti itu, tidak boleh menganiaya. Menganiaya itu sekarang kan banyak ya. Kabar yang tidak benar dikabarkan kepada orang lain ya. Apa itu namanya? Benar dirasani, enggak benar dirasani. Ini dirasani itu apa? Dirasani itu apa? Gibah yang gibah. Jadi enggak boleh itu gibah sama teman. Ini ada orang yang mau cerita, ini benar loh. Saya lihat sendiri, saya yang lihat sendiri, tapi ngomongan dengan orang lain kan sakit ya. Sakit kan, walaupun benar. Nah kalau nggak benar itu fitnah namanya. Kalau nggak benar namanya fitnah. Jangan seperti itu. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, nah janganlah seperti itu. Ya.
Ibu-ibu, bapak-bapak saudara yang berbahagia, nah, marodaan airhi akhihi raddallahu lan wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah riba pada kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Itu riwayat Ahmad. Nah, kalau kita mencegah orang untuk berbuat riba, ngomongkan kepada dari saudaranya kepada orang lain, ini harus dijaga. Maka kita harus menjaga betul. Kalau ketemu ya baru ngomong, gitu. Jangan sampai kita membuat ghibah, membuat suatu fitnah. Tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Rasulullah bersabda, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa ilmuhu. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, diharamkan kehormatannya. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim lainnya, ya nggak boleh itu. Ditakut-takuti kenapa? Ya, banyaklah sekarang itu menakut-nakuti dengan sesama muslim. Seorang muslim adalah yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu selamat dari keburukan lisan. Apa keburukan lisan? Ya ngomongan yang nggak benar-benar itu. Nah kalau sekarang nggak bisa ngomong-ngomong ya pakai WA, pakai HP, pakai macam-macam, pakai tulisan. Nah itu bisa juga tidak menyelamatkan kabar-kabar yang kurang bagus. Dan dari tangannya berarti disakiti ya, berkelahi lah. Kelahi kenapa? Sekarang banyak sesama muslim malah saudara yang sendiri saling berkelahi ya. Tangannya kan tidak selamat dari tangannya. Kenapa? Ya berebutan warisan, kemudian dengan ibunya nuntut macam-macam itu. Bapak Ibu yang berbahagia, seorang muslim adalah yang kaum mukminin merasa aman dari gangguan pada diri dan harta mereka. Jangan diganggu ya. Kalau pinjam ya bilang pinjam, jangan mau nagih. Sekarang yang nagih, yang ditagih justru menyakiti orang yang sudah dipinjami dengan kebaikan, kemudian balasnya dengan balasan yang tidak baik. Ya apa itu? Ya sering-sering berbuat begitu. Yang berikutnya, dengan sama muslim rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Rendah hati. Apa itu rendah hati? Bukan tinggi hati ya, sombong, tapi rendah hati. Janganlah engkau memalingkan muka dari manusia. Apa itu memalingkan muka? Buang muka ya, buang muka. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi nggak boleh memalingkan muka kalau ketemu ya. Itu tadi kalau salam kan jelas nggak memalingkan muka ya. Assalamualaikum, sambil dulu ya. Kalau perlu saling jabat tangan, nah kan nggak memalingkan muka. Jangan sampai berbuat seperti itu. Sesungguhnya Allah telah mengajukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ya, Rasulullah itu didatangi anak kecil juga dihormati, didatangi sahabat dihormati. Nah, jangan sampai kita seolah-olah sudah tidak mau lagi bergaul dengan orang lain, apalagi pangkat sudah tinggi,
Nah, yang sombong itu tidak hanya yang kaya saja, yang miskin pun bisa sombong itu. Ya betul itu. Yang sakit kakinya satu bisa sombong juga. Nah, jadi sombong itu bukan karena macam-macam, tapi karena tinggi hatinya, itu bukan rendah hatinya, sehingga dia membanggakan diri dari orang lain. Mata wadha'a ahadunillahi ila rafa'ah Allahu ta'ala. Tidaklah seorang rendah hati karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan meninggikan martabatnya. Ya. Kalau kita rendah hati, justru orang lain menghormati, akan ditinggikan martabat kita kepada orang lain. Ya, Allah akan meninggikan martabatnya. Gak usah dipikirkan balasan penghormatan dari orang lain, Allah yang akan memberikan itu ya. Ya, Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Kalau sekarang gimana kalau jadi pejabat? Bapak Ibu, kalau sudah jadi pejabat, pangkat tinggi, maunya duitnya banyak, kemudian kendaraannya bagus, rumahnya hebat. Nah, ini Rasulullah manda itu berdoa supaya hatinya tidak menjadi tinggi, rendah hati terus menerus. Untuk itu maka sesama muslim kita harusnya seperti itu. Ibu bapak yang berbahagia, kita sesama muslim tidak boleh saling mendiamkan sampai lebih dari 3 hari. Kalau bahasa Jawa itu jotaan itu, apa itu jotaan? Kelahi, ngadu mulut, kemudian nggak mau teguran itu, nggak mau tegur. Nah, kalau kita sampai 3 hari nggak negur sama teman-temannya, nah ini ya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling, nah ya, kalau sudah saling diamkan itu, yang itu pun berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memberi dulu salam. Jadi yang mencairkan suasana yang paling baik itu ya, kemudian memberi salam. Nah, kalau sudah diberi salam nggak mau menjawab, ya sudah. Nah, artinya apa? Kita sudah bisa menyatakan kita sudah tidak 3 hari lagi, karena Allah tidak suka itu. Ibu bapak yang berbahagia, nah, sabda Rasulullah, fi khusbin minas sari ayyahkira akhahu muslim. Cukuplah seorang dianggap berbuat jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Nah, ini tidak akan masuk surga orang yang suka menghasut pada orang lain. Jadi jangan sampai kita menghina saudara sesama kita yang kita perlu agama kita yang ada itu. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian masih banyak sebenarnya kalau kita lanjutkan. Nah, kepada orang-orang yang lain agama kita, ya, yang lain dengan agama kita, apakah kira-kira kita boleh untuk berhubungan dengan saudara-saudara kita yang berlain agama? Ya, tentunya boleh saja nih. Kenapa? Ya, asal saudara kita itu tidak memusuhi dengan kita. Nah, artinya apa? Bahwa kita berhubungan dengan orang yang beragama lain, mungkin tetangga kita beragama lain, ya. Jadi bermuamalah yang secara umum saja. Kalau kita berhubungan bertetangga dengan yang tidak beragama sesama kita, maka kita
tidak boleh untuk yang membahayakan. Yang pertama, tidak merestui kekufurannya dan tidak meridhoinya. Karena kalau kita ridho dia kafir, kita tetap ikut kufur ya. Yang kedua, membencinya karena Allah SWT membencinya, sebab mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Tidak membela dan mendukung, tidak mencintainya karena Allah SWT. Ya, itu semua orang mukmin menjadikan orang-orang sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang yang muslim. Di dalam surat Ali Imran ayat 28, la yatakhibil mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, sekalipun orang-orang itu bapak atau anak-anak atau saudara atau keluarga mereka. Jadi bersikaplah objektif, adil dengan orang yang beragama lain dari kita. Nah, asal dia tidak memusuhi dari kita. Berbalas kasih ya, tapi secara umum tuh. Kan boleh kan makan makanannya orang dia. Kita boleh ngasih kan makan dengan dia. Nah, itu artinya kan boleh saja, artinya makan dari punya dia, asal tidak yang haram ya. Nah, apalagi orang kesehatan itu, kenapa orang kesehatan ini? Kenapa? Gak mungkin orang kesehatan itu pilih-pilih yang diobati itu. Siapa saja harus diobati itu, walaupun bahkan yang tidak punya agama pun juga diobati itu. Ya nggak boleh biar aja mati. Nggak boleh itu. Nah, itu artinya berbuat baik secara umum gitu ya. Nah, ini orang ada janjinya itu tidak boleh membedakan suku, agama, bangsa, semuanya di. Nah, artinya apa? Orang muslim boleh berhubungan dengan beragama lain. Nah, itu ya boleh, artinya apa? Tapi orang kesehatan semua harus dilayani itu. Walaupun kita Islam yang dilayani beragama lain gitu. Apalagi COVID-19 yang kena ini kan tidak terlihat itu, harus supaya tidak membawa mudarat lebih banyak pada orang lain. Yang berikutnya menyelamatkan dari bahaya, ya artinya apa? Kalau ada perampokan, ada kebahagiaan kan tentu akan membantu, jangan dibiarkan biar aja mati ya. Nah, jangan sampai menyakiti pada orang-orang yang walaupun itu beragama lain ya. Apa itu? Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah akan disayangi, niscaya Allah akan menyayangi kamu. Artinya engkau disayangi oleh yang maha hidup. Nah, artinya sayang ya bukan artinya kemudian yang mengikut tuh, bukan seperti itu. Jangan mengganggu harta, jangan mengganggu darahnya, jangan mengganggu kehormatannya. Sehingga saling menghormati kepada sesama itu. Yang dilarang adalah kita menikahkan orang muslim dengan orang yang tidak sesama muslim. Nah, itu yang dilarang. Adab itu termasuk, jangan dilanggar itu. Artinya apa? Nah, nanti akan terjadi hal yang tidak bagus. Nah, hal yang demikian. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Nah, barangkali sampai di situ mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri
maupun bagi Bapak Ibu yang berbahagia. Saya kira gitu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.